Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa di tengah segala dosa, kejahatan, penderitaan, Engkau tetap setia kepada kami. Engkau tidak lagi menyesal karena meski kami berdosa dan sangat berdosa terhadap-Mu dan terhadap putramu, Engkau tetap setia. Engkau mengirim orang-orang yang tepat dan mengajak banyak orang untuk setia dan taat kepada kehendak-Mu. Bantu kami ya Tuhan supaya seperti Nuh, seperti Yesus, kami dikuatkan dan diteguhkan. Berjalan di jalan yang bergerombang, berliku-liku dan sulit ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, beberapa kali dalam kitab Kejadian diungkapkan bahwa Tuhan menyesal atas karya ciptanya itu. Karena kejahatan manusia yang begitu luar biasa. Maka Tuhan merencanakan untuk menghancurkan kembali, membinasakan manusia. Dan Dia mau membinasakan dengan air bah. Tetapi Dia melihat ada seorang Nuh yang taat, yang setia kepadanya. Maka Dia meminta Nuh untuk membuat bahtera yang kita tahu ceritanya. Nuh bersama keluarganya untuk masuk. Dan saya yakin juga Nuh juga mewartakan kepada banyak orang untuk ikut serta masuk dalam bahtera itu. Tapi mungkin orang menertawakan. Untuk apa kau Nuh? Gila kau. Saya kira mungkin begitu juga. Ketika kita juga mau sungguh-sungguh mendekati, mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh dengan hidup kita, banyak juga orang yang melecehkan. Untuk apa? Ketika kita misalnya mau berpuasa, bermati raga, membaca kitab suci, mau lebih serius lah dalam hidup rohani, ya orang menertawai kita untuk apa? Biasa-biasa aja. Dan ini pula yang mungkin saya tidak tahu persis mengkaitkan apakah ini ada kaitannya atau dihubung-hubungkan dengan peristiwa COVID ini bisa. Saya tidak tahu persis, tapi mungkin bisa juga demikian. Tuhan mau memberikan air bah, memberikan COVID ini kepada orang yang taat seperti Nuh, mengikuti, menghayati apa yang sungguh-sungguh Tuhan minta kepada kita. Tapi ketika orang tidak mau mendengarkan, ya tidak apa-apa. Itulah resiko yang akan terjadi. Tapi tidak berarti bahwa orang yang meninggal, yang sekarang ini meninggal itu karena ketidaktaatan mereka. Kita tidak tahu persis dan tidak boleh mengadili demikian. Tetapi mau dikatakan juga kita yang masih hidup ini ya menjawab ya panggilan Tuhan lewat peristiwa air bah di zaman ini yang berupa COVID-19. Nah, kita lihat juga dalam bacaan Injil hari ini Yesus mengeluh juga kepada ke-12 muridnya. Sekali lagi orang yang dekat dengan Dia. Sekali lagi orang dalam lingkaran satu, katakanlah yang dekat dengan Yesus. Seperti lingkaran presiden yang dekat dengan Yesus. Tapi mereka tidak mengerti. Meskipun mereka melihat, mendengar perbuatan-perbuatan Yesus yang luar biasa. Mempergandakan roti, 5 roti dengan sisa 12 bakul. 7 roti dengan 7 bakul. Mereka melihat, mendengar, mengamati sendiri dengan mata kepala sendiri, dengan panca indera batin. Tapi belum tentu dengan panca indera fisik ini orang masuk ke dalam panca indera batin, mengerti dan memahami rencana keselamatan Allah. Ketika Yesus mengatakan awas ragi orang Farisi dan ragi orang-orang Herodes. Ya. Ketika kata ragi ini muncul, mereka para rasul ya seperti introspeksi dulu karena kita tidak bawa roti, tidak bawa makanan. Jadi lupa mereka bawa makanan. Yesus mengatakan hal itu, waspadalah. Tapi maksud Yesus ternyata bukan itu.
Bukan secara fisik makanan-makanan yang mereka bawa atau tidak mereka bawa, tetapi ragi itu kan kecil halus yang kalau dimasukkan ke tempe, ke tahu atau ke ketela ya, atau ke ketan atau ke nasi, itu akan menghamiri seluruhnya, mempengaruhi, memasuki. Nah, ragi orang Farisi itu apa ya? Kesombongan rohani, kemunafikan, ya, antara kata-kata dengan tindakan, antara kehidupan dengan kenyataan. Dan itu tuh tidak mudah bagi kita. Kita juga begitu, bukan hanya Anda, saya pun bisa masuk demikian. Ada kesombongan rohani, merasa diri paling bisa, mengerti tentang Allah, dunia Allah dan seterusnya. Kita tidak tahu. Atau juga tentang ragi orang Herodes, yaitu ragi duniawi, kekuasaan, kesombongan materi, harga diri, ya, keangkuhan. Jadi Yesus mau menegaskan akan sikap-sikap duniawi manusia yang mempengaruhi manusia, bukan kehendak Allah, bukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita manusia. Jadi disinilah perjuangan pergulatan kita, dan ini perjuangan pergulatan kita seluruh hidup kita. Di satu sisi kita memilih kehendak Allah atau kehendak manusiawi kita, atau kehendak kedagingan kita, atau kehendak egoisme kita. Jadi ada selalu tarik menarik antara kuasa Allah dan kuasa manusia, antara the power, yaitu cinta kasih, kuasa Roh Kudus, manusia baru, dengan force, ya, kekuatan-kekuatan dagingnya kita, kekuatan-kekuatan nafsu-nafsu kita. Ini selalu naik. Kita pilih mana? Life is choice. Mau pilih mana? Meskipun hidupku penuh dengan kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan, masihkah aku mau memilih Tuhan, memilih nilai-nilai yang Dia berikan kepada kita? Kita tidak tahu, dan itulah menjadi pilihan. Jadi meskipun perasaanku katakanlah begitu berat untuk mengampuni orang karena dosa, kelemahan, atau karena kemarahan, saya tetap memilih untuk mengampuni. Jadi pilihan ini yang saya kira perlu kita kembangkan terus-menerus gitu. Pilihan berbuat baik, maka Bunda Teresa mengatakan jangan lelah berbuat baik. Jangan lelah berbuat baik. Ya, itu yang menjadi poin kita, dan sebentar lagi kita memasuki masa Prapaskah. Disitulah kita lihat perjuangan pergulatan kita antara baik dan buruk, antara kuasa Roh Kudus dan kuasa kedagingan, ya. Kuasa kejahatan kedagingan, ya, yang menjadi pintu masuk sehingga nanti si iblis bisa memasuki, meresap di hidup kita dengan segala tipu muslihat si iblis yang begitu cerdik dan pandai, ya. Maka kita perhatikan ketika Petrus menegur Yesus, karena Yesus mengatakan anak manusia harus mengalami penderitaan dan salib dan masuk ke kota Yerusalem. Petrus menarik Yesus, tidak boleh begitu. Tapi Yesus mengatakan, hai iblis, ya, engkau di balik kata-kata Petrus itu. Ya, Petrus bermaksud baik untuk tidak membiarkan Yesus mengalami penderitaan, tapi seolah-olah kata-kata baik, tetapi di balik itu adalah si iblis yang seringkali menyelimuti kata-kata, tindakan, perbuatan kita yang nampaknya baik. Ya, maka mari saudaraku terkasih, apa yang mungkin perlu kita renungkan, kita hayati, dan kita dengarkan? Belajarlah kita menjadi manusia yang rendah hati. Belajarlah kita untuk menjadi lembut. Belajarlah kita untuk mendengarkan, terbuka terhadap segala kemungkinan. Belajar membuka mata, telinga, batin kita, ya, panca indera batin kita, supaya kita bisa merasakan, melihat dengan mata kepala sendiri, ya, lalu berjuang, berusaha untuk memilih yang baik, ya. Memilih, sekali lagi memilih yang baik di tengah segala kesulitan-kesulitan kita. Itulah choice kita, ya. Jangan pernah kita digerakkan oleh sesuatu yang secara alami, secara natural, secara nafsu nampaknya baik, tetapi belum tentu baik. Dan itulah tantangan-tantangan kita yang harus kita hadapi di saat-saat pandemi ini. Ya, saudaraku terkasih, mungkin
dalam tanda petik bisa juga bahwa Tuhan memberikan air bah COVID ini di tengah dunia, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia, ya, untuk menguji dalam tanda petik juga siapa yang taat dan setia kepadanya, yang mengikuti kehendaknya, ya, di atas segala sesuatu, ya. Dan Nuh, ya, setia kepada Tuhan. Semoga kita memiliki hati Nuh, semangat Nuh untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan saya kira bagaimana Nuh tahu suara Tuhan untuk membuat suatu batra yang akan ditertawakan oleh banyak orang. Dan itu tantangan kita, tantangan Anda dan tantangan saya. Mari saudaraku terkasih, kita renungkan refleksi tentang COVID ini dalam ranah kepersonalan kita, kepribadian kita sendiri, keheningan kita sendiri. Kita mungkin mendengar banyak orang dari sisi manapun, tetapi yang penting sekarang saya dan Anda dan kita. Jadi ini ada satu perjuangan pergulatan konfrontatif antara aku dan Tuhan. Seperti Ayub, antara Ayub dan Allah. Jadi semacam sidang pengadilan, Tuhan hakim dan kita adalah manusia yang tertuduh. Kita membela diri, kita mengangkat diri, dan akhirnya kita taat kepada Tuhan. Jadi ada titik di mana kita sendiri dalam tanda petik, ya, harus berhadapan dengan realitas itu, mengambil itu sebagai suatu sikap di mana kita menemukan Tuhan dalam hidupku secara pribadi, memilih Tuhan di atas segala sesuatu, memilih Yesus di atas segala sesuatu. Semoga Anda dan saya dan kita semua memiliki sikap pilihan hidup ini. Dan di tengah segala kesulitan, kita memilih yang baik di atas segala yang baik. Tuhan memberkati Anda dan melindungi Anda. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan menganugerahkan rahmat kekuatan untuk tetap bertahan di dalam Yesus, Bunda Maria, Santo Yosef. Saudaraku terkasih, sebelum saya mengakhiri, saya mengirimkan suatu renungan-renungan singkat, ya, tentang Santo Yosef. Bukan dari saya sendiri, tapi suatu terjemahan dari buku seorang pastor yang selama 30 hari, ya, kurang lebih hari, supaya kita merenungkan sisi-sisi dari Santo Yosef kita kenali, ya. Lalu kita doakan doa litani Santo Yosef, dan renungan itu berdasarkan gelar-gelar litani Santo Yosef yang ada di sana. Suatu, ya, seperti itu. Jadi semoga kita semua mengikuti Prapaskah ini dengan meniru meneladan Santo Yosef. Dan kemungkinan besar mulai hari Kamis besok, ya, saya tidak akan memberikan renungan-renungan dalam bentuk audio ini, ya, video ini. Saya akan mengirimkan setiap hari renungan tentang Santo Yosef yang saya terjemahkan dari kiriman seorang teman, belajar menghayati masa Prapaskah bersama Santo Yosef. Ya, sekali lagi, saya tidak akan untuk sementara tidak dalam masa Prapaskah ini tidak mengirimkan video kepada Anda, tetapi lewat tulisan itu kita masuk. Intinya adalah mendoakan litani Santo Yosef, dan kita mendapatkan renungan-renungan tentang itu. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan berkat, meniru teladan Santo Yosef, tidak banyak bicara, tetapi menghayati kehendak Allah, kepekaan tajaman dia, mengenal kehendak Allah lewat mimpi-mimpi yang hidup dalam diri dia dan menjadi tanda kebaikan. Semoga Tuhan memberkati Anda di masa Prapaskah ini untuk mempersiapkan diri dengan benar dan baik akan rahmat Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.